Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita ulas sedikit tentang bagaimana pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Dan tentu saja umat Islam pada saat itu mengalami kepanikan, kesedihan. Dan kemudian mereka mulai memikirkan, siapa yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat ini. Nah, waktu itu mereka nggak ada yang yakin, karena Rasulullah memang tidak memberikan wasiat tentang kepemimpinan. Siapa yang akan menggantikan beliau? Kecuali tadi isyarat-isyarat saja. Sebelum wafat beliau mengatakan bahwa yang paling dekat ya itu adalah Abu Bakar. Itu saja gitu. Nggak ada Rasulullah mengatakan nanti setelah aku wafat yang menggantikan fulan itu nggak ada. Ya. Kecuali dalam riwayat yang disebut dengan Ghadir Qum, ya, sebuah tempat Rasulullah SAW itu pernah berwasiat. Nah, ini dipahami oleh kalangan Syiah sebagai apa? Bahwa kepemimpinan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Gitu. Tapi sebetulnya tidak ada tegas bahwa Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk. Dan seandainya betul, ini seandainya betul, ya, Ali bin Abi Thalib itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW, apakah masuk akal kemudian Abu Bakar yang selama ini taat kepada Rasulullah, Umar bin Khattab, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat senior, ya, kemudian tidak melaksanakan perintah Rasulullah? Apakah masuk akal gitu? Dan Ali bin Abi Thalib sendiri, kalau betul dia sudah diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Syiah, apakah dia kemudian tidak memperjuangkannya? Seharusnya kalau memang sudah ditunjuk, dia akan mengatakan Rasulullah sudah memerintahkan bahwa saya yang menjadi khalifah, harusnya begitu kan gitu. Tapi dia tidak menuntut itu. Dan memang tidak pernah Rasulullah menetapkan ya salah seorang untuk menjadi khalifah. Itu versi Syiah. Ingat bahwa Syiah itu punya periwayatan hadis sendiri. Ya, punya periwayatan hadis sendiri. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Waktu itu kalangan Muhajirin, kalangan Ansor, ini masing-masing memandang bahwa mereka ini layak. Dari kalangan mereka ini layak menggantikan kepemimpinan umat Islam. Memang dua-duanya ini memiliki keistimewaan. Siapa yang bisa memungkiri keistimewaan kalangan Ansor maupun kalangan Muhajirin? Orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang paling awal beriman kepada Rasulullah SAW, menghadapi tribulasi dakwah. Ya. Kalangan Ansor ini adalah penolong, ya, penolong agama Allah. Mereka ini mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya dengan tulus sampai Islam kemudian bisa tegak. Siapa yang bisa memungkiri ini? Jadi di antara mereka menganggap mereka layak, yang di antara mereka ini yang layak kemudian diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti Rasulullah SAW. Ya. Pengganti Rasulullah SAW, pemimpin pengganti setelah Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu hadirin rahimakumullah, berkumpullah orang-orang Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Ini gambarnya, ya. Sakifah Bani Sa'idah sekarang jadi taman, ya. Dulu Sakifah itu artinya aula, ya, tempat pertemuan. Balairung, apa disebutnya balairung ya kalau nggak salah. Jadi tempat pertemuan, aula Bani Sa'idah. Nah, waktu itu mereka orang-orang Ansor ini menghendaki udah kepemimpinan di umat Islam ini dibagi dua aja. Ada pemimpin untuk kaum Muhajirin, ada pemimpin untuk kaum Ansor. Ini kenapa sampai muncul seperti ini? Karena memang Islam itu tidak menyebutkan secara tegas tentang mekanisme peralihan kepemimpinan. Itu hal sifatnya yang ijtihadi.
Apa yang paling maslahat? Bukan kekurangan ajaran Islam, justru itu adalah kelebihan ajaran Islam. Karena umat ini akan menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang berbeda-beda di setiap zaman. Karena yang prinsip di dalam ajaran Islam itu bukan masalah bagaimana mekanismenya, gitu. Tetapi pemimpin ini yang penting itu adalah wa amruhum syura bainahum. Harus dasarnya musyawarah, ya. Kemudian di atas dasar musyawarah kesepakatan di antara kaum muslimin, gitu. Itu yang paling utama, yang paling penting ya dalam pemilihan pemimpin itu. Mekanismenya mau seperti apa ini nggak dijelaskan. Maka pantas kemudian muncul ijtihad. Udah dari kalangan muhajirin ada pemimpin, dari kalangan ansor ada pemimpin. Nah, waktu itu orang-orang ansor memilih Sa'ad bin Ubadah dari suku Hajraj untuk menjadi pemimpin bagi kalangan Ansor. Nah, ketika terdengar berita ini, ya, terdengar berita ini bahwa telah terjadi pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, maka kemudian Abu Bakar, Umar dan beberapa orang muhajirin datang ke Saqifah Bani Sa'idah ini. Nah, ada versi Syiah. Versi Syiah itu ada di pertemuan Saqifah Bani Sa'idah itu yang konon katanya menyampaikan bahwa yang harus menjadi khalifah itu adalah Ahlul Bait. Jadi ada juga di sana di Saqifah Bani Sa'idah itu yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu turun kepada Ahlul Bait. Tapi yang benar adalah tadi ya tentang yang dua tadi ya. Dibagi dua gitu antara muhajirin dengan ansor. Nah, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dia menyampaikan, ya berbicara di depan orang-orang Ansor. Kebaikan yang kalian sebutkan ya, tentang kaum Ansor sama sekali tidak salah, kata Abu Bakar. Namun ketahuilah bahwa kekhalifahan yang paling layak dipegang oleh Quraisy. Jadi kekhalifahan itu diserahkan kepada Quraisy. Saya mengingatkan kembali bahwa Quraisy ini memang pada masa itu, pada zaman itu diakui oleh seluruh bangsa Arab, itu diakui. Quraisy ini, saya sering menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan orang-orang Quraisy ini disebut oleh orang-orang Arab itu dengan sebutan Ausatul Arabi. Orang Arab yang paling unggul. Orang Arab yang paling pinter, yang paling unggul, yang paling cerdas. Orang-orang Quraisy itu. Dan kata Abu Bakar yang paling layak ya, diberikan kepemimpinan itu adalah orang-orang Quraisy. Dia adalah Arab yang mulia ya dari sisi keturunan dan keluarga. Sungguh aku ridho jika kekhalifahan dipegang oleh salah seorang dari dua orang yang mulia ini, kata Abu Bakar sambil memegang tangan Umar bin Khattab dan tangan Abu Ubaidah. Dua-duanya kan orang muhajirin, orang Quraisy. Saya senang kalau kalian memilih di antara dua orang ini sambil dipegang tangan. Nah, kenapa Abu Bakar mengatakan bahwa yang harus dipilih itu orang Quraisy? Karena memang Rasulullah menyampaikan itu. Bahwa kepemimpinan umatku adalah berada di tangan orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar mengingatkan tentang ini. Dan mengajukan kepada orang-orang muhajirin untuk memilih di antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Waktu itu Umar bin Khattab berkomentar, menceritakan tentang ini. Sungguh aku menyukai ucapan Abu Bakar kecuali bagian tentang diriku. Apa yang beliau sampaikan tentang diriku bahwa dia dipilih menjadi dipilih untuk menjadi khalifah. Wallahi demi Allah, kata Umar bin Khattab, seandainya aku dibunuh dan mati itu lebih aku sukai dibandingkan harus memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Ini saking hormatnya kepada Abu Bakar. Nah, waktu itu kemudian berkata kalangan Ansor, minna amirun wa minkum amirun. Mereka ini bersikeras, udahlah dari kami seorang pemimpin, dari kalian seorang pemimpin. Lalu Umar bin Khattab waktu itu menanggapi dengan mengatakan, sifani fi ghimdin wahid idzan la yasluhan. Ada dua pedang dalam satu sarung. Jika seperti itu tentunya, kata Umar bin Khattab, tidak akan membawa kebaikan. Ada dua kepemimpinan ya. Ada dua kepemimpinan dalam umat Islam. Ini nggak akan bagus gitu, nggak akan bagus.
Waktu itu orang ramai, ya, ramai riuh, ya. Ada yang mendukung pendapat ini, ada yang mendukung pendapat itu. Sampai kemudian Umar bin Khattab berteriak lantang, "Wahai Abu Bakar, bentangkan tanganmu." Ya, maksudnya diambil langsung tangan Abu Bakar. Kemudian apa? Umar mengatakan, "Saya membaiat Abu Bakar menjadi khalifah, ya, pengganti Rasulullah SAW." Orang-orang kemudian terdiam semuanya melihat itu. Tapi kemudian apa? Orang-orang Muhajirin berbaiat juga kepada Abu Bakar. Kemudian orang-orang Ansor pun akhirnya apa? Mengikuti berbaiat kepada Abu Bakar. Mereka pun kemudian sadar gitu bahwa memang ini Abu Bakar ini orang yang paling layak di antara mereka, di antara kaum muslimin. Seperti tadi yang sudah disebutkan. Mereka pun mengakui. Jadi tidak susah-susah lagi gitu ya. Tidak ribut lagi mereka. Oh iya, memang benar nih gitu ya. Memang benar Abu Bakar ini orang yang paling layak. Akhirnya mereka pun membaiatnya. Dan besok paginya Abu Bakar kemudian dibaiat oleh seluruh kaum muslimin penduduk Madinah waktu itu. Nah, waktu itu ketika dibaiat, berkata kepada Sa'ad bin Ubadah yang tadi sudah ditunjuk ya oleh orang-orang Ansor untuk menjadi calon pemimpin, kata Abu Bakar, "Engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia menempuh jalan dan kaum Ansor menempuh jalan yang lain, tentu aku akan menempuh jalan yang dilalui oleh kaum Ansor. Engkau juga tahu, wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan ketika itu engkau sedang duduk ketika Rasulullah sedang bersabda itu. Quraisy adalah pemimpin umat ini. Ya, Quraisy adalah pemimpin umat ini. Orang baik adalah orang yang mengikuti orang terbaik di antara mereka. Dan orang yang jahat adalah orang yang mengikuti orang terjahat di antara mereka." Kemudian Sa'ad berkata, "Engkau benar. Ya. Kami adalah penolong, kami adalah Ansor, dan engkau adalah pemimpin. Kalian adalah pemimpin. Orang-orang Quraisy adalah pemimpin." Ya. Ini luar biasa ya. Keikhlasan para sahabat. Kalau zaman kita bisa ribut. Zaman kita bisa adu jotos gitu, gebrak-gebrak meja gitu ya kalau. Para sahabat karena tahu ini masalah kepemimpinan, ini masalah amanah. Masalah kepemimpinan ini adalah masalah bagaimana memunculkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi umat. Ya. Kalau kita di zaman sekarang sudah campur baur antara kepentingan kemaslahatan dengan kepentingan untuk pribadi dan golongan, sehingga ribut. Ya. Ribut yang terjadi. Karena ini dipikirkannya adalah kepentingan golongan, ya, kepentingan kelompok semata, bukan untuk kepentingan maslahat umum, gitu. Kalau sama-sama untuk kemaslahatan umum, sebetulnya gitu ya tidak akan terjadi, ya, saling merendahkan, ya, saling menghina di antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini pidato perdana ya Abu Bakar ketika sudah dibaiat oleh kaum muslimin. "Wahai manusia, aku dipilih sebagai pemimpin kalian dan aku sebenarnya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka ikutilah aku, taatilah aku. Jika aku berbuat buruk, maka luruskan aku, ya, luruskan aku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Seorang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku hingga aku sampaikan kepadanya hak-haknya. Insya Allah. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang menjadi lemah di sisiku hingga kurampas hak-haknya." Ya. Jadi maksudnya Abu Bakar ini nggak akan melihat orang ini orang yang lemah, ini orang yang kuat, ya. Sehingga kemudian orang yang kuat ini dimenangkan, orang yang lemah dikalahkan. Kalau itu menjadi haknya, dia berada dalam kebenaran. Kalau dia lemah, dia menjadi kuat. Orang kuat, kalau dia ternyata melakukan kezaliman, dia menjadi lemah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan perjuangan di jalan Allah kecuali dia akan menghinakan, Allah akan menghinakan mereka. Dan tidaklah kejahatan menyebar di tengah-tengah suatu kaum kecuali Allah akan menyamaratakan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, berkenaan dengan semua urusan kalian. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kalian tidak boleh mentaatiku. Mari berdirilah untuk sholat. Niscaya Allah akan mengasihi kalian. Nah, itu jadi Abu Bakar memimpin
sholat. Ya, sebagaimana sebelum Rasulullah SAW wafat pun, ya, orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq.